Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha' yahabu liman yasha'u inathan wa yahab inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Ia kehendaki. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sama-sama tadi kita sudah menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Asy-Syura, ayat 49. Dan langsung kita simak kajiannya pada kesempatan kali ini bersama dengan Kiai Haji Samsul Ma'arif. Fadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa News TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, terutama host kita Bang David Kholik yang kami hormati. Kita telah sama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran surah Asy-Syura ayat 49. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Lillahi iku kagungane Allah. Ada orang Jawa? Mulkus samawati utawi kerajaan langit, wal ardhi kerajaan bumi. Jadi langit dan bumi itu semuanya adalah milik Allah. Yakhluqu ma yasha. Allah telah menjadikan ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Yahabu, Allah berikan, liman kepada orang, yasha yang Allah kehendaki. Inasan, anak-anak perempuan. Wa yahabu, dan Allah berikan, liman kepada orang, yasha yang Allah kehendaki, adzukur, anak laki-laki.
Jadi Allah memberikan sesuai kehendaknya kepada hamba-hambanya, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Kadang laki-laki semua kepingin punya anak perempuan, kagak dapet-dapet. Kadang punya anak laki, perempuan semua, enggak dapat. Laki-laki. Kadang alhamdulillah laki-laki dapat, perempuan Dapat. Kadang ada yang enggak punya anak. Kenapa enggak punya anak? Enggak punya bini. Yang punya istri aja kadang-kadang enggak punya anak. Semuanya itu adalah sesuai dengan qadha dan qadarnya Allah. Laki-laki maupun perempuan sama-sama. Memang dulu pada zaman jahiliyah orang ini kepinginnya punya anak laki-laki, Pak. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Allah. Endor ini ibu-ibu. Wa idza busyira, apabila diberikan kabar gembira, ahaduhum, salah satu di antara mereka, bil unsa, atas kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu, maka wajahnya menjadi muswadda, hitam pekat. Wa huwa kadhim, dia merasa marah, merasa enggak suka karena punya anak perempuan. Itu dulu. Itu dulu. Tapi sekarang malah orang senang punya anak perempuan. Dapat anak satu, dapat menantu satu lagi, jadi dua. Alhamdulillah. Dalam ayat lain juga Allah firmankan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum, sesungguhnya harta-hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu, fitnatun, adalah ujian, cobaan. Jadi anak-anak kita ini kadang-kadang bagian daripada ujian, bagian dari cobaan. Bahkan ini dialami orang-orang yang hebat, Bu. Kalau orang kecil mah biasa aja, enggak ada pikiran apa-apa. Ini kalau anaknya orang hebat, bapaknya jenderal, itu khawatir kalau anaknya enggak jadi jenderal. Bapaknya profesor, khawatir kalau anaknya enggak jadi profesor, ketakutan. Bahkan tidak sedikit bapaknya orang baik-baik, anaknya malah tidak baik. Itu bagian dari ujian. Kadang-kadang Masya Allah ngelihat anaknya nakal. Saking nakalnya kita kadang-kadang lupa, tuh anak siapa sih? Padahal anak dirinya. Ada yang begitu, Bu? Mana orangnya, Bu? Sama anaknya lupa. Kalau ada anak yang nakal kita doakan. Enggak usah diomongin yang jelek-jelek. Dasar lu anak kagak tahu diri. Enggak usah. Kita doakan, siapa tahu dari kenakalan itu berubah menjadi orang-orang yang baik. Jadi anak itu ujian. Tapi juga kadang-kadang anak-anak itu menjadi musuh. Ini dalam Al-Quran disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu
min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Allah. Inna min azwajikum, sesungguhnya dari istri-istri kamu, wa auladikum, dari anak-anak kamu, kadang-kadang aduan, musuh, lakum, untuk kalian. Jadi kadang-kadang anak kita, istri kita, suami kita ini musuh, maksudnya apa? Menghalangi kegiatan kita dalam rangka beribadah. Bu, Ya. tahu Kan'an, Bu? Kan'an anaknya Nabi Nuh, ya. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, irkab, ayo naik kapal ma'ana bersama kami. Jangan kamu bersama-sama orang kafir. Apa jawaban Kan'an anaknya Nabi Nuh? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Kata anaknya, wahai bapakku, sa'awi ila jabalin, saya akan naik ke gunung. Ya'simuni minal ma, yang akan menyelamatkan dari banjir bandang. Ternyata enggak selamat. Anaknya sendiri, bahkan istrinya sendiri, aduwwan lakum, musuh. Tapi yang terakhir, yang keempat ini yang kita harapkan, siapa anak-anak kita dalam berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Qurrata a'yun, penyejuk hati, penenang jiwa. Anak-anak kita soleh, solihah. Amin Allahumma Amin. ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guruku Kiai Haji Samsul Ma'arif, Ketua PWNU DKI Jakarta. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya ada atau bapak-bapak. Ibu silakan langsung pertanyaannya dan nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Emi Sofia dari Menjangan, di luar komplek juga. Tapi kebetulan saya banyak beraktivitas di komplek ini. Saya dari Majelis Salim Jamiatul Ummahat dan bergabung di Yayasan Jamiah Muslimat Nur As-Salam. Ya. Kebetulan yayasan kami mengurus anak-anak yatim dan duafa. Baik. Nah, bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana menyikapi anak-anak yang lebih menyukai mencari uang untuk membantu kehidupan ekonomi keluarga. Padahal kami sudah memfasilitasi untuk dia belajar. Gitu. Jadi menurut Kiai bagaimana? Ini mohon maaf Ibu, anak-anaknya usianya masih usia sekolah? Masih usia sekolah. Oh. Bahkan ada yang memang kami usahakan. SD gitu ya? SD? SD. Oh gitu. Jadi dia itu SD lebih seneng cari uang. Iya, Padahal udah betul. difasilitasin buat sekolah. Betul. Udah gak usah cari. Tapi emang anaknya mau bantu orang tuanya gitu ya Bu ya gitu? Ada juga yang seperti itu dan juga ada dari orang tuanya yang malah. Oh iya iya. Oke Menyuruh. pertanyaannya gimana Ibu mengenai hal ini? Jadi bagaimana kami sebagai pengurus dari yayasan menyikapi hal ini? Apakah dosa kami membiarkan mereka seperti itu? Iya. Dan juga kan itu kan jadi semacam pembiaran juga kepada mereka, Iya. gitu kan. Padahal kami sebetulnya mau membantu dalam mendidik mereka, Iya. baik itu mengaji Baik. maupun sekolah. Baik ya. Ya, makasih banyak Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Silakan Kiai mungkin bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi Ibu Sofia ini punya tanggung jawab tidak hanya
anak secara biologis, tapi anak-anak secara ideologis. Anak-anak orang lain yang kita jadikan seperti anak kita. Memang kita ini satu sisi punya tanggung jawab untuk mendidik, menyayangi, mengarahkan kepada anak-anak kita. Tapi di sisi yang lain kita juga harus mengarahkan yang baik kreativitas yang dimiliki oleh seorang anak. Kalau anak kita ini punya kreativitas bekerja, kita arahkan secara baik. Asal tidak mengganggu kewajiban anak untuk belajar. Misalnya anak-anak sekarang yang punya kreativitas, ikut jualan lewat online. Ya Bu? Kita arahkan secara baik, itu kreativitas. Justru mendidik anaknya untuk belajar mandiri, belajar untuk bekerja, mencari nafkah. Tapi tidak dipaksakan. Tidak dijadikan andalan untuk pundi-pundi ekonomi orang tuanya. Mereka tetap punya hak dan harus didahulukan hak-hak dia. Ya, adapun mereka kok senang bekerja membantu. Oh, alhamdulillah Bu. Banyak anak yang malah merepotkan, minta mulu tiap hari. Ada yang begitu anaknya Bu? Anaknya siapa tuh Bu? Nah, tiap hari minta duit melulu. Kadang-kadang lihat anaknya sendiri enak. Ada nggak begitu? Nah, kita arahkan yang baik, kreativitas anak, seni, bekerja. Tapi tidak mengurangi hak-hak anak untuk mendapatkan pelajaran yang baik, pendidikan yang baik. Jadi dua-duanya berjalan. Siap? Kalau lihat potongannya anaknya orang baik-baik semua. Insya Allah. Ya. Nah, baik, terima kasih banyak Kiai. Memang menjadi seorang yang mendapatkan titipan amanah nggak mudah ya. Tapi yang jelas yang bisa kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin dan memberikan pemahaman kepada orang tuanya ya. Baik, alhamdulillah semoga Allah beri kemudahan bagi kita. Dan ya saya juga pernah ngalamin Kiai. Saya juga orang tua saya namanya anak ya kalau dapat uang pasti pengen nyenengin orang tuanya Bu, ya kan? Ya kan pasti yang pertama pengen dikasih kalau bisa gaji pertama buat ibu. Wah, mantap. Ya, baik kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Tinggal lihat sudut pandangnya dari yang mana. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia.